Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fadila Risma dengan NIM 170291177. Saya dari jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan multikultural di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural mata kuliah umum Universitas Negeri Padang tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, kita akan membahas dulu pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kultural. Pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Adapun multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan dan kesopanan. Sehingga pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Pentingnya pengaplikasian pendidikan multikultural sejak dini kepada anak diharapkan agar anak mampu memahami bahwa lingkungan mereka dengan lingkungan yang lain terdapat keragaman budaya. Keragaman tersebut berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, pola pikir manusia, sehingga manusia tersebut memiliki cara-cara, kebiasaan, aturan-aturan, bahkan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Sehingga hal-hal yang mendasari pentingnya pendidikan multikultural adalah yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Perbedaan yang ada merupakan keniscayaan atau kepastian adanya, namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Pendidikan multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Artinya, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Lalu yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Sebagaimana pendidikan multikultural bukan sekedar merupakan praktik aktual atau bidang studi ataupun program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek-aspek pendidikan. Lalu yang ketiga, proses pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural adalah memperbaiki prestasi secara utuh, bukan hanya meningkatkan skor. Selanjutnya, implementasi pendidikan multikultural untuk tingkat sekolah harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, kebutuhan vokasi dan karir. Dan yang ketiga, kebutuhan vokasi psikologi. Sedangkan pada level masyarakat, yang perlu dipenuhi kebutuhannya mencakup kebutuhan akademik, psikologis, dan kebutuhan kebersamaan. Sehingga pendidikan multikultural harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah harus dapat dijadikan tempat yang aman, memiliki suasana kekerabatan, dan juga dapat mendukung satu sama lain. Sehingga kita bisa melihat kompetensi multikultural yang diimplementasikan pada ranah pendidikan ada tiga. Yang pertama, kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kebersamaan dengan siapapun juga yang memiliki perbedaan dari dirinya. Yang kedua,
Kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan bias kultural yang dimilikinya, atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur. Lalu yang ketiga, proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural ada 4. Yang pertama, metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda darinya. Metode ini diterapkan dengan menyertakan peserta didik dalam memilih buku bacaan bersama dalam melakukan aktivitas bersama. Lalu yang kedua, metode pengayaan. Penerapan metode ini misalnya dengan mengajak peserta didik menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasi cara pandang masyarakat terhadap peserta didik, tapi tidak mengubah pemahamannya tentang hal itu, seperti tata cara ritual ibadah, ponak-ponik ritual ibadah, pernikahan, dan lain-lainnya. Lalu metode yang ketiga, metode transformatif. Metode ini memungkinkan siswa melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya. Lalu yang keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa berdampak terjadi perubahan sosial. Peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan hal itu. Sehingga sebagai guru ataupun sebagai calon guru, kita bisa mewujudkan pendidikan multikultural di dalam kelas dengan beberapa tips. Yang pertama, mengintegrasikan konten yang diberikan. Bila di televisi didominasi oleh konten-konten dari sekitaran ibu kota, sebagai guru kita dapat menghadirkan kisah-kisah mengenai daerah dan kebudayaan. Contohnya mengenai kearifan lokal di pedalaman Sumatera, kisah-kisah perjuangan dari suku-suku di Papua, hingga kebudayaan-kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Tips yang kedua, membangun pengetahuan. Seringkali media hanya mengangkat satu sisi ataupun permukaan dari kebudayaan tersebut. Sebagai contoh, orang-orang dari Jawa terkenal dengan sikap lemah lembutnya. Guru dapat menerangkan hal ini lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang dianut suku Jawa dan tingkatan sopan santun yang berlaku di kebudayaan tersebut. Untuk tips yang ketiga, menanamkan persamaan-persamaan universal. Di balik keragaman Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Dari manapun seorang berasal dan dimanapun dia dibesarkan, semua memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang perlu dihargai dan dihormati. Dan sekian penjelasan saya mengenai pendidikan multikultural di Indonesia. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.